Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas tentang materi ceramah. Pastinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalian sudah sering mendengar yang namanya ceramah. Kegiatan ceramah itu biasanya sering kita jumpai di lingkungan sekolah, yakni ketika guru berbicara kepada para siswa, di lingkungan keagamaan, ketika ustaz atau ahli agama berbicara pada jemaahnya, dan ceramah mungkin kita temukan melalui media massa seperti radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Selain ceramah, di sini ada macam-macam orasi selain ceramah. Di sini ada pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak umum untuk berbuat sesuatu. Kemudian khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Kemudian sambutan. Sambutan ini adalah bagian dari susunan acara. Dan satunya lagi yaitu ceramah yang akan kita bahas. Nah, kita masuk pada ceramah. Jadi ceramah adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun pengetahuan kepada audiens atau pendengarnya. Jadi persamaan antara semuanya tadi itu, khotbah, pidato, sambutan itu adalah sama-sama berbicara di depan audiens atau di depan banyak orang. Kemudian, sedangkan perbedaannya, ceramah itu topiknya banyak. Contohnya, tentang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kalau khotbah, temannya biasanya tentang keagamaan. Sedangkan sambutan itu biasanya dilakukan sebelum adanya suatu acara. Contohnya, acara pelulusan sekolah. Ada di situ sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau. Sambutan dari Ketua Komite SMA Negeri 2 Bau-Bau, atau sambutan dari Bapak Wali Kota Bau-Bau. Nah, di dalam ceramah terdapat beberapa informasi yang disampaikan. Jadi setiap kita mendengarkan ceramah itu pasti ada informasi-informasi yang akan disampaikan kepada audiens atau pendengar. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Jadi di dalam ceramah itu tujuannya untuk apa atau fungsinya untuk apa? Apakah memberikan informasi atau memberikan edukasi atau pengetahuan, atau apakah ceramah tersebut memberikan hiburan? Jadi di dalam jenis ceramah tersebut nantilah dikategorikan fungsinya untuk apa, tergantung ceramah apa yang akan dibawakan. Dan yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Seperti yang kita ketahui, jika zaman dulu itu yang namanya ceramah pasti secara langsung ya. Misalnya ceramah di sekolah, di lapangan, atau di kantor kecamatan dan sebagainya. Namun seiring berkembangnya zaman, yang namanya format ceramah, format penyajian ceramah itu biasanya melalui televisi, siaran radio, atau bahkan di YouTube, media sosial, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan jenis yang ketiga, berdasarkan lokasi peristiwa. Kalau di sini mengenai lokasi berarti tempat di mana ceramah itu terjadi. Dalam berceramah itu biasanya dibedakan lokasinya. Apakah lokasinya itu di lingkup kecil, contohnya dalam lingkungan keluarga, atau di lingkungan kelurahan atau RT, atau di lingkungan yang lebih besar lagi di kecamatan, atau yang lebih luasnya lagi di dalam negeri ataupun di luar negeri.
Itu adalah berdasarkan lokasi peristiwa di mana ceramah itu terjadi. Dan yang keempat adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan. Bidang kehidupan ada banyak ya. Dalam kehidupan manusia ada banyak sekali bidang-bidangnya. Contohnya ceramah di bidang kesehatan, ceramah di bidang pendidikan, ceramah di bidang keagamaan, ceramah di bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan. Kepentingannya untuk apa? Jadi, kepentingan dari ceramah itu untuk apa? Apakah yang pertama untuk keselamatan pendengarnya atau pembacanya? Misalnya, ceramah tata tertib berlalu lintas, atau tentang ceramah peluang pekerjaan, atau tentang cara, tips atau trik agar mudah menjadi orang yang sukses. Jadi ada hal-hal yang berhubungan dari kepentingan dari ceramah itu. Yang pertama, keselamatan pembaca atau pendengarnya. Yang kedua, perubahan kehidupan audiens atau pendengar atau orang banyak. Dan yang ketiga, peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu cara atau tips dan lain sebagainya. Jadi itu semua merupakan informasi berdasarkan bidang kepentingan. Sekarang kita masuk pada inti dari pembahasan ceramah, yaitu struktur ceramah. Apa struktur atau bagian-bagian dari ceramah yang perlu kita ketahui? Yang pertama di sini ada pembukaan, di sini ada tesis, pengenalan atau isu. Pembukaan itu biasa disebut juga pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan biasanya berisi tentang, yang pertama itu isinya tentang salam. Contohnya Assalamualaikum atau salam sejahtera bagi kita semua. Dan yang kedua isinya itu sapaan, yang terhormat atau yang kami hormati dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu pembukaan biasanya ucapan puji syukur. Dan yang keempat isinya adalah permasalahan dari sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, Ibu kasih contoh ya, poin yang pertama ini contohnya. Ceramah tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Maka untuk sebagai pembuka contohnya ya, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau, yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Bau-Bau serta siswa-siswi SMA Negeri 2 Bau-Bau yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Lanjut lagi, hadirin yang saya hormati, di sini kita berkumpul dalam acara pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, dari contoh tersebut bisa kita lihat bahwa ada salam, sapaan, ucapan puji syukur, dan sedikit pembukaan tentang apa yang ingin kita sampaikan pada saat itu. Dan kita masuk pada struktur yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Jadi pada poin kedua ini dia berisi tentang inti ceramah yang ingin disampaikan. Kalau tadi yang kita sampaikan dia mengenai tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, berarti di sini ada contoh sedikit argumennya. Misalnya, lingkungan yang kotor dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit, dapat membuat seseorang mudah kesal, mudah marah, bahkan dapat menghambat kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk itu anak-anak harus sering-sering menjaga kebersihan di dalam lingkungan sekolah. Nah, itu adalah sebagian contohnya ya.
Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu penegasan ulang atau penutup. Jadi pada penegasan ulang atau penutup ini dia berisi tentang penegasan kembali apa yang sudah disampaikan dan apa manfaat dari ceramah yang disampaikan. Dan tentunya ada ucapan minta maaf, ucapan terima kasih sudah diberikan kesempatan berceramah, dan yang terakhir salam penutup. Baik anak-anakku, Ibu yakin kalian dapat menuliskan ceramah yang baik dan benar. Jadi cukup sekian materi kali ini. Jika ada banyak sekali kekeliruan atau kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Semoga Ibu yang jelaskan, semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.